Selamat siang semuanya, saya Recha Angelika, juru bicara perwakilan dari TNI Angkatan Laut. KRI Nanggala 402 telah dinyatakan tenggelam di perairan laut utara Bali pada Sabtu tanggal 24 April 2021. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 diawali ketika kapal selam buatan Jerman ini mengikuti latihan penembakan senjata strategis TNI Angkatan Laut 2021 sesuai rencana. Kapal selam ini hendak melakukan latihan tembak torpedo kepala perang pada Rabu tanggal 22 April 2021 dini hari. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjelaskan bahwa latihan dimulai sekitar 2.30 WITA sesuai prosedur. Lalu, pada pukul 3 WITA kapal Jerman ini izin menyelam pada kedalaman 13 meter untuk persiapan menembak torpedo. Sesuai prosedur dalam penembakan tersebut, kapal selam didampingi silinder penjejak di dalamnya yang terdapat kopaska. Nantinya, jika torpedo meluncur, maka silinder akan mengikuti. Saat itu gelagak kapal masih dilihat oleh tower dan tim penjejak dalam jarak 50 meter. Sekitar 3.30 WITA, kru lain memeriksa torpedo dan dalam hal ini sudah dilakukan persiapan torpedo untuk meluncur. Namun sekitar pukul 3.46 WITA, silinder memonitor periskop dan lampu pengendali di kiri Nanggala 402 tidak terlihat sama sekali. Sekitar pukul 3.46 WITA hingga 4.46 WITA, saat jadwal penembakan pemanggilan terus dilakukan oleh kru, tetapi tidak ada respon sama sekali dari kapal tersebut. Selanjutnya, pukul 4.17 WITA, diterbangkan helikopter dari Bandara Ngurah Rai Bali untuk dideteksi visual. Sesuai jadwal estimasi, KRI Nanggala 402 seharusnya telah keluar ke permukaan pukul 5.15 waktu Indonesia bagian tengah. Perlu diketahui, khususnya kapal selam, setiap pergerakan kemanapun dia berada dalam keadaan berlayar atau bertempur pasti akan terlihat pergerakannya. Dan telah dikonfirmasi secara resmi, berdasarkan bukti-bukti data tersebut, dinyatakan bahwa kapal KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awak kapal sebanyak 53 orang telah gugur pada kedalaman 430 meter. KRI Nanggala 402 merupakan bagian terkuat dari Angkatan Laut kami, di mana pada saat proses pelaksanaan dan kegiatan mengevakuasi kapal tersebut, kami mempunyai dua teori atau dua proses, yaitu menyelam secara statis dan yang kedua, menyelam secara dinamis. Menyelam secara statis, kami menyelam tanpa menggunakan pendorongan atau pencepatan dari kapal selam itu sendiri. Sementara, dinamis menggunakan kecepatan atau pendorongan dari kapal selam tersebut. Proses-proses ini kami laksanakan proses yang ketat sebagaimana mungkin dengan sama halnya dengan rekan-rekan pilot untuk mengecek peristiwa pesawat maupun take off atau landing. Kami akan memberikan penghargaan kepada 53 awak prajurit yang gugur kepada Bapak Presiden, yaitu berupa kenaikan pangkat segera yang akan kami proses. Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya warga 53 awak kapal maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kami akan menjelaskan tentang bagian kapal selam ini, bagian mana saja yang akan kita bahas. Yang pertama, di mana di ruang torpedo kapal selam ada 8 pintu torpedo, di mana masing-masing pattern ini memiliki 2 pintu, yaitu dalam dan pintu keluar. Kedua pintu itu saling interlock, jadi pada saat setelah satu pintu dibuka, maka pintu lain tidak akan bisa terbuka. Dan ini merupakan salah satu langkah safety yang paling aman dalam kapal selam. Kemudian,
Saat membuka pintu dalam pun ada prosedur yang harus kami laksanakan, yaitu mengetes udara atau air atau benda yang masuk ke dalam pintu tersebut. Jadi, tidak serta-merta pintu akan terbuka. Yang pertama, jelas kami akan menyampaikan keselamatan kapal selam. Kapal selam telah lengkap sesuai standar internasional kapal-kapal selam di dunia. Seluruh peralatan ini disesuaikan dengan personil staf on board di dalam kapal selam. Misalnya, ada 53 orang awak kapal, berarti ada 53 juga peralatan keselamatan yang telah disediakan. Jadi, misalkan ada yang personil on board selain 53, maka personil on board yang lain akan menyesuaikan dengan dikurangi kapasitasnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa operasi yang kami jelaskan bagaimana kapal menyelam secara statis dan dinamis. Pada saat operasi latihan kapal kemarin, kapal melaksanakan statik. Namun, di sini untuk melaksanakan statik, maka harus melaksanakan terlebih dahulu kapal selam menyelam dengan proses dinamik. Dan ini dilaksanakan oleh KRI Nanggala pada saat pelaksanaan LINLA atau lintas laut menuju daerah latihan. Untuk mencari keseimbangan atau wheel train dari kapal tersebut, setelah mendapatkan wheel train, kapal baru dapat diizinkan untuk melaksanakan selam statis dengan perhitungan ketat oleh diving officer, maka kapal tersebut bisa melaksanakan selam statis. Kemudian, kami akan menjelaskan proses kapal menyelam. Di dalam kapal selam mempunyai tangki pemberat pokok. Pada saat kapal di permukaan, tangki ini akan terisikan udara dan akan menambahkan urgensi negatif, maka udara yang ada di kapal harus dikeluarkan dengan membuka katup ventilasi atau yang disebut dengan TPP. Kapal tersebut mempunyai 6 TPP. Nomor 1 dan 2 di guritan, 3 dan 4 di bagian tengah, 5 dan 6 di bagian haluan. Demikian penjelasan tentang proses penyelam statis dan dinamis yang akan kami laksanakan. Sekian penjelasan informasi yang dapat saya berikan terkait tentang KRI Nanggala 402. Saya pamit undur diri dan terima kasih.